Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parongitsur tertua di semesta. Saya menikmati podcast Deddy Corbuzier yang mewawancarai Baim Wong yang sedang dalam cengkraman kasus dihujat oleh netizen gara-gara Baim Wong memarahi seorang tua yang bernama kakek Suhut. Tetapi kata Baim di podcast itu, dia sudah berjumpa dan meminta maaf kepada kakek Suhut, dan dia betul-betul tampaknya dari hati yang tulus mendatangi rumah kakek Suhut, dan dia tidak membuat video meminta maaf, tapi mendatangi kakek Suhut dan mengaku kesalahan dia yang tidak punya adab ketika dia memarahi seorang tua. Ini betul-betul satu tindakan atau satu langkah yang indah ya dari seorang yang berakhlak mulia, yang memuliakan orang tua. Jadi sepanjang, tapi tiba-tiba ada telepon masuk dari kawan saya, seorang ibu paruh baya dari Taiwan, dan saya menceritakan saya sedang menonton itu. Terus dia bercerita bahwa dia nangis katanya waktu melihat Baim memarahi kakek Suhut itu. Jadi pada posisi ini memang Baim itu posisinya keliru ketika dia menghardik seorang tua, apapun backgroundnya ya. Tapi sudah terjadi langkah-langkah yang patut kita pujikan, itu sudah dilakukan oleh Baim, dan itu tampaknya harus dicontoh oleh kita semua. Dan ternyata podcast Deddy Corbuzier dengan Baim itu jauh lebih indah, karena ternyata baik Deddy Corbuzier juga memiliki satu sikap yang mulia menghadapi, menceritakan pengalamannya ketika menghadapi dan ingin meniatkan menghabiskan seluruh hartanya untuk merawat orang tuanya, dan orang saudara-saudaranya nggak perlu memikirkan soal biaya itu. Begitu juga ternyata Baim itu juga anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan contoh-contoh yang diberikan oleh Baim dalam relasi-relasi hubungan dia dengan mamanya. Begitu juga Deddy Corbuzier. Jadi ternyata kita melihat podcast itu sangat sedap ya, satu demonstrasi dari dua orang entertainer, dari dua orang artis Deddy Corbuzier, dari dua orang influencer Deddy Corbuzier dan Baim Wong. Ternyata mereka mempunyai masa lalu yang sangat indah karena mereka memiliki hubungan yang sangat mulia dengan orang tua masing-masing. Dalam konteks ini kita bisa memahami ketika Baim itu kemudian mendatangi rumah kakek Suhut yang dia posisikan sebagai orang tua yang harus dimuliakan, dan dia memposisikan dirinya sebagai anak yang melakukan kesalahan karena sudah tidak memiliki adab di dalam menegur seorang tua bernama kakek Suhut. Jadi akhir cerita beberapa hari ini tentang konflik Baim dengan kakek Suhut tampaknya berakhir dengan happy ending. Oleh karena itu kita tentu bisa mengambil banyak pelajaran dari kasus-kasus semacam ini, bagaimana orang tua itu harus tetap dimuliakan dalam konteks ketimuran. Dan kita tentu ya, langkah-langkah Baim yang patut kita pujikan dengan meminta maaf kepada kakek Suhut di rumahnya dan tanpa ada kamera, betul-betul menjadi pelajaran buat para pemimpin di negeri ini, bagaimana pemimpin harusnya tidak mengumbar hardikan kemarahan terhadap rakyat yang dipimpinnya, sebagaimana yang kita lihat dalam kasus-kasus seorang menteri menghardik bawahannya, seorang menteri menghardik orang biasa, bahkan ada polisi yang membanting dengan penuh amarah seorang mahasiswa. Meskipun akhirnya minta maaf, tetapi
penganiayaan dilakukan oleh polisi, penganiayaan, kezoliman yang dilakukan oleh para pemimpin terhadap rakyatnya, itu hendaknya haruslah belajar dari kasus Baim bahwa kasih sayang, permohonan maaf itu adalah yang utama dalam kehidupan. Dan pemimpin, pejabat-pejabat publik dalam segala level sebenarnya adalah pelayan yang harus melayani rakyat dan meminta maaf kepada rakyat yang sudah diperlakukan dengan kasar. Pemimpin hendaknya mendatangi hati rakyat di mana mereka berada, menyelami rumah penderitaan mereka dan kemudian mensejahterakan mereka, sebelumnya meminta maaf kepada rakyat yang sudah dizalimi selama ini oleh keputusan-keputusan politik yang keliru atau oleh sikap tindakan tutur kata yang justru merendahkan rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, hikmah dari konflik seorang Baim terhadap rakyat Suhut mencerminkan sebuah keteladanan yang indah, bahwa amarah atau satu sikap yang jumawa, yang sombong, hendaknya haruslah dihilangkan dalam menghadapi orang lain, terutama orang-orang yang lemah secara struktur dan tidak memiliki power, tidak memiliki jaringan dan lain-lain. Hendaknya pemimpin harus belajar kepada Baim Wong, dan hendaknya pemimpin harus belajar kepada keikhlasan seorang Deddy Corbuzier dan juga keikhlasan seorang Baim Wong dalam memposisikan orang tua yang harus dimuliakan. Sebagaimana pemimpin hendaknya harus memposisikan rakyat sebagai pihak yang harus dimuliakan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, Jember tercua di semesta Fasbir Sabaran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.